Oke, oke. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang teman-teman semua yang join kelas hari ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Yasmin, yang bakal ngisi kelas hari ini diundang sama Amatoris buat ngasih materi terkait dengan ekonomi. By the way, kalau kamera aku nge-lag, sorry banget soalnya laptop aku lagi agak-agak rusak ya. Jadi hari ini kita bakal bahas ekonomi tentunya. Jadi jangan expect ngebahas yang lain ya, terutama saintek. Tadi kayaknya ada yang jawab saintek kayak di kolom chat. Tolong banget, aku nggak akan bahas fisika di sini karena aku bakal ngebahas latihan soal SIMAK UI dari ekonomi. Jadi kenapa sih harus pakai SIMAK UI? Bukannya sekarang H-30 TBK gitu kan? Nah, aku sengaja pakai soal SIMAK UI karena tingkat kesulitan soal SIMAK UI itu lebih tinggi dibandingkan dengan soal SBMPTN. Jadi dengan kalau kalian siap gitu ya dalam mengerjakan soal-soal SIMAK UI, kalian bisa lancar ngerjain soal-soal SIMAK UI, bisa dibilang kalian selangkah lebih maju lah dibandingkan orang-orang yang mau bersaing sama kalian gitu nantinya. Jadi menurut aku belajar berbagai jenis soal itu penting banget gitu. Salah satunya adalah dari jenis soal ujian yang memang ada di dunia ini gitu ya, yaitu adalah SIMAK UI, UTU-UGM dan lain-lain. Nah, tapi kita akan spesifik membahas materi SIMAK sebentar. Nah, ini kita akan bahasnya tuh paket berapa. Kita akan bahas paket 967 2009. Kalian bisa lihat di media sosialnya Amatoris itu udah dimasukin ya di linknya. Kalian cek aja di Twitter atau di Instagramnya Amatoris. Itu bisa kalian sambil download dan kalian sambil kerjain. Sebenarnya aku expect-nya kalian pada udah ngerjain sih, cuman kalau belum pun nggak apa-apa. Jadi kita akan bahas satu-satu, tapi disclaimer, kalau di paket 2009, itu soalnya ada 20, karena waktu 2009, SIMAK itu nggak ada sosiologi. Jadi waktu itu adanya IPS terpadu. Nah, tapi kalau sekarang, mulai seingat aku 2016 ya, mulai ada sosiologi, kalau aku nggak salah, itu soalnya berkurang jadi 15 per mata pelajaran, termasuk di 2022. Jadi hari ini kita tetap akan bahasnya hanya 15. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih gitu ya, kita mungkin bisa bahas 5 soal sisanya. Tapi kalau misalnya nggak cukup, kita akan bahas 15 soalnya aja gitu. Sesuai dengan yang akan kalian jalani juga nantinya gitu ya. Aku mau kasih disclaimer, materi SIMAK UI itu memang lumayan dalam dan lumayan berbeda sedikit daripada materi-materi UTBK. Dia pembahasannya lebih detail. Jadi kalau misalnya kalian setelah mengikuti kelas aku masih kurang paham, itu sangat wajar gitu ya. Karena untuk memahami SIMAK UI itu setidaknya kalian bisa pernah ngerjain atau bisa mengerjakan lebih dari 3 paket. Jadi dari tahun yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan belum paham, jangan langsung insecure, jangan langsung nggak mau lagi nyobain. Malah dengan kalian menemukan soal yang kalian nggak bisa kerjakan, itu tandanya persiapan kalian belum semaksimal itu. Jadi latihan aja terus sampai kalian tiap nemuin soal tuh kalian bisa jawabnya gitu, termasuk di ekonomi ini. Oke, aku juga mau ingetin kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyain, langsung aja ditanyain, tapi jangan on mic ya. Jadi di chat atau raise hand kalau misal ada yang bingung, atau kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan juga di remind aja. Oke, karena aku kadang kalau ngomong suka kecepatan. Oke, kalau gitu kita mulai ya kelas hari ini. Sebentar. Nah, dari nomor 1. Ini sambil dikerjain aja ya, boleh jawab di chat. Nomor 1 ini ketika kita mencoba untuk menganalisis permintaan terhadap jasa kereta api pada saat harga tiketnya naik, maka diasumsikan bahwa harga tiket pesawat tidak berubah. Asumsi ini dalam istilah ekonomi disebut sebagai apa? Wah, ini udah pada jawab A ya. Oke. Oke, betul ya. Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Yang A ini adalah ceteris paribus. Nah, kita akan bahas sebenarnya apa sih yang disebut sebagai ceteris paribus. Jadi, di dalam ekonomi itu ada salah satu bentuk asumsi atau salah satu bentuk
filter ya, tanda kutip. Asumsinya kalau kita mau menganalisis sesuatu, maka faktor lain yang tidak kita sedang analisis itu dianggap tidak berubah. Contohnya apa? Contohnya kita ngomongin yang ada di soal ini ya. Kata dia kan ketika kita mencoba menganalisis permintaan jasa kereta api pada saat harga tiketnya naik. Bentar, ini ukuran pennya terlalu kecil. Sebentar ya. Oke. Nah, tadi dia jasa kereta api ketika harganya ini naik. Maka diasumsikan yang lain gitu ya, si tiket pesawat itu tidak berubah. Tiket angkutan umum tidak berubah. Tiket bus kota itu tidak berubah dan lain-lain gitu. Nah, ini udah ada yang jawab nih, Agus Salim. Ini Agus Salim sejarah atau gimana? Katanya Ceteris Paribus ada artinya faktor lain dianggap tetap. Misalnya untuk menganalisis hukum permintaan, maka faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin apakah Ceteris Paribus itu hukum permintaan, faktor lain dianggap tetap, itu harganya dianggap tetap, itu enggak juga sih. Jadi gini ya, ini aku jabarin dulu. Jadi kan kita mengenal ya yang namanya hukum permintaan. Ada yang tahu nggak hukum permintaan itu bunyinya gimana? Ada yang tahu hukum permintaan bunyinya? Oke, betul ya. Price naik, maka kuantitas turun. Gitu. Nah, di dalam hukum permintaan ini bisa mengalami perubahan. Ini pasti kalian udah pada tahu ya, perubahannya itu dia ada dua bentuk. Ada yang pertama, dia itu perubahannya dalam bentuk pergerakan. Dan yang kedua, itu dalam bentuk pergeseran. Ini beda. Pergeseran. Gitu. Jadi suatu kurva permintaan dia bisa mengalami perubahan, bisa bergeser, bisa juga bergerak. Bedanya apa? Kalau misalnya bergerak, ini faktornya dari harga doang. Nah, jadi kalau kita menganalisis dalam ekonomi, kalau dia nyebutin, oh bergerak nih, faktornya itu adalah faktor harga perubahannya, maka faktor lain itu dianggap tetap. Contohnya kayak di soal ini, gitu ya. Kalau dia lagi menganalisis hubungan antara kuantitas kereta api dengan harganya aja, dengan harga barang itu sendiri, maka dia lagi menganalisis apakah ini terjadi pergerakan. Pergerakannya seperti apa? Gitu. Nah, faktor lain termasuk harga tiket pesawat, tiket angkutan umum, tiket bus gitu ya, dan lain-lain itu tidak mengalami perubahan. Gitu. Jadi hanya si yang lagi kita omongin di soalnya. Kalau di sini harga si kereta api. Sedangkan kalau pergeseran, ini faktornya selain harga barang itu sendiri. Ada yang tahu apa aja faktor selain harga yang menggeser permintaan? Oke, selera, pendapatan. Jawabnya di chat ya. Kalau mau on mic boleh, tapi reset dulu. Oke. Wah, banyak banget nih. Jumlah penduduk atau jumlah konsumen ya. Komplementer, apanya tuh komplementer? Harganya ya harus lengkap. Harga dari barang pelengkapnya atau komplementernya. Dan barang harga substitusi. Iya, betul, substitusi. Harga barang pengganti. Gitu ya. Udah, ini aja. Jadi kalau tadi aku lihat kayaknya ada yang menyebutin harga barang. Nah, ingat ya, kalau harga barang itu sendiri, itu namanya pergerakan, bukan pergeseran. Kalau pergeseran itu faktor selain harga barang itu sendiri. Bisa dari harga barang pelengkapnya atau barang penggantinya. Gitu. Terus bisa juga dari selera konsumen, dari pendapatan konsumen, dari jumlah konsumen. Tadi ada juga yang jawab pajak. Nah, kalau pajak, dia menggesernya itu di hukum penawaran, di kurva penawaran, bukan di permintaan. Jadi, yang menggeser kurva permintaan itu hanya yang mempengaruhi permintaan, mempengaruhi konsumen. Sedangkan pajak itu mempengaruhinya ke produsen.
gitu. Ekspektasi masuk itu apa tuh maksudnya? Masuk apa? Oh, ekspektasi masuk nggak Kak? Oh ya, iya benar ya. Jadi sebenarnya nggak kaku cuman ini doang ya. Banyak gitu sebenarnya. Intinya gini aja, kalau dia itu faktornya selain harga barang itu sendiri dan dia itu berdampaknya terhadap konsumen, maka itu dia akan bentuk dari pergeseran. Contohnya tadi kayak ekspektasi gitu ya. Ekspektasi itu gimana? Ekspektasi itu misalnya gini, sekarang ini kan bulan April ya. Ini bisa dibilang pertengahan bulan April. Nah, kalau kita mau beli barang atau sesimpel aku deh, aku mau beli barang. Kan pengennya tuh dapat promo ya. Promo ongkir, promo harganya lebih murah dan lain-lain. Nah, maka aku akan berekspektasi, oh aku kalau mau beli ini nanti aja deh pas lagi tanggal 55 gitu ya. Nanti tanggal 5 bulan Mei, aku belinya tanggal 5 bulan Mei. Kenapa? Karena ada ekspektasi kalau nanti tanggal 5 bulan Mei itu harganya bakal lebih murah. Atau ada juga ekspektasinya itu lebih ke nanti akan dipakai. Contohnya diskon nih besar-besaran, beli dulu deh, nanti mungkin bakal kepake gitu. Ekspektasi itu juga mempengaruhi tingkat tingkat konsumsinya gitu. Terus tadi juga ada yang nyebutin perkiraan harga ya, tadi contohnya kayak yang 55 gitu ya. Atau bisa juga misalnya ada kasus flu burung, itu juga pernah muncul. Kasus flu burung itu kan mempengaruhi ya, kita jadi takut kan untuk makan ayam. Atau misalnya sapi gelonggongan. Ini kan dekat-dekat Lebaran biasanya suka ada tuh berita-berita kan, sapi yang cuma dikasih air minum doang, nggak dikasih makan. Jadinya biar berat gitu kan dagingnya, biar lebih murah harganya. Nah itu juga bisa mempengaruhi tingkat konsumsinya gitu. Jadi intinya kalau misalnya Cateris Paribus itu faktor lain selain yang kita obrolin di soal itu dia dianggap tidak berubah. Seleranya nggak berubah, pendapatannya nggak berubah, jumlah konsumen, harga komplementer, harga substitusi semuanya nggak berubah. Cuman harga tiket kereta apinya aja yang berubah. Makanya dia bergerak. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Terus di sini kita cek yang lain ya, ada substitution effect. Tadi kita udah bahas ya, efek substitusi atau saling menggantikan. Contohnya ya ini, sama si tiket pesawat. Tiket pesawat dengan tiket kereta api itu saling menggantikan, saling substitusi. Jadi kalau kita ngomonginnya substitution effect, malah harusnya berkaitan sama tiket pesawatnya gitu. Terus yang C ada scarcity. Scarcity itu artinya adalah kelangkaan. Ini aku nggak akan tulis ya karena biar apa juga. Tapi kalian langsung tulis aja kalau misalkan mau tulis. Scarcity itu artinya kelangkaan. Kelangkaan ini adalah masalah utama di dalam ekonomi. Gitu ya. Pasti ada yang namanya kelangkaan dulu, baru timbul masalah-masalah lain dan muncullah ilmu ekonomi. Gitu ya. Maksudnya apa sih kelangkaan? Kita ini semuanya kelangkaan. Kenapa kalian di sini belajar ikut kelas aku? Karena ada yang namanya kelangkaan. Karena semua orang yang mau masuk ke PTN itu nggak bisa semua-muanya keterima. Ada yang namanya kelangkaan. Kelangkaan kuotanya, gitu kan? Kuota masuk ke PTN itu langka. Kalau nggak langka, ya kalian ngapain juga ada di sini, gitu kan? Ngapain kalian belajar? Tinggal tembak aja. Aku mau masuk ITB, nggak usah belajar karena nggak ada kelangkaan. Tapi karena ada kelangkaan, kalian jadi berlomba-lomba. Kalian ikut les, kalian ikut TO ini itu, ikut kelas ini itu. Nah, itu bentuk dari yang namanya permasalahan ekonomi. Terus yang D, price stability, ini artinya ya kestabilan harga gitu ya, harga yang stabil. Dan yang terakhir opportunity cost. Kalau opportunity cost ini adalah dampak dari adanya scarcity. Jadi permasalahan ekonomi itu alurnya gini. Awalnya ada yang namanya kelangkaan. Dari kelangkaan ini, kalian tuh punya opsi. Kalian juga dikasih opsi ya. Oh, bisa nih kuliah di kampus A, di kampus B, di kampus C. Tingkat-tingkat kesulitan soalnya nilainya beda-beda gitu kan. Nah, di saat kalian memilih misalnya kampus yang A, maka antara opsi yang nggak kalian pilih B sama C yang paling memberikan benefit yang tinggi. Misalnya, amin gitu ya, kalian diterima di 3 kampus. Bisa kalian diterima di UGM, di ITB sama di UI misalnya gitu ya. Semoga kalian kayak gitu juga ya. Tapi kalau bisa satu aja ya guys, biar yang lain bisa kedapatan slot. Misalnya kalian dapat 3 nih, kampus A, B, sama C gitu ya. Nah, terus kalian memilih
kampus A aja deh, karena nggak ngerantau nih kalau di kampus A. Biaya hidupnya jadi lebih murah juga, gitu kan, karena nggak harus ngekos. Nah, dari kampus B sama kampus C yang paling memberikan benefit paling baik untuk kalian, misalnya kampus B yang paling memberikan benefit paling tinggi setelah antara B sama C, maka ini disebut sebagai opportunity cost-nya. Gitu. Jadi opportunity cost itu nggak semuanya, bukan B sama C-nya, tapi yang paling memberikan benefit paling tinggi untuk kalian. Kayak gitu. Untuk nomor 1, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, kalau kalian lihat, kok melebar banget sih pembahasannya dari satu soal. Aku sangat menyarankan cara belajar yang kayak gini. Jadi kalian jangan cuman, oh udah tahu jawabannya A, oke skip, selesai. Terus tiba-tiba nanti pas di UTBK atau di SIMAK UI, kalian ditanyanya opsi yang lain. Kalian bingung lagi. Tutup. Kalian bingung lagi. Jadi, kalau bisa, kalau setiap belajar, itu pelajari semuanya sampai ke akar-akarnya. Biar nanti kalau misalnya kalian dapat soal yang mirip pun, kalian udah bisa jawab. Gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Boleh raisan atau di kolom chat. Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Gampang ya, ini pada bisa nih kayaknya tadi. Oke. Lanjut ya. Sekarang ke nomor 2. Nah, ini sangat jarang ya. Tadi substitution effect itu pengganti ya, substitusi. Soal ini sangat jarang muncul kalau misalnya di soal-soal UTBK, gitu ya. Tapi nggak ada yang tahu loh, apakah nanti kita akan muncul soal ini, karena bisa dibilang ya, UTBK itu adalah ujian, menurut aku ya, sebagai orang yang UTBK 3 kali. Kok bisa 3 kali? Nggak, sebenarnya di tahun 2019, 2 kali, karena kan 2019 bisa 2 kali, sama di 2020 sekali. Dan aku ngerasa bahwa soal-soal UTBK, itu dia lebih lebih tidak bisa ditebak gitu ya. Jadi kalian pelajarilah semua-muanya gitu. Katanya di sini John Maynard Keynes berpendapat bahwa salah satu cara memperbaiki keadaan ekonomi pada saat depresi adalah yang mana? Mengurangi peran pemerintah dengan menstimulir penawaran dan lain-lain lah, kalian bisa baca ya. Nah, ini pada jawab D ya. Kita akan bahas kenapa jawabannya yang D. Emangnya pendapatnya Keynes itu kayak gimana gitu ya. Jadi awal mulanya bisa dibilang teori yang besar itu ada 2. Ada Keynes, ada Adam Smith. Nah, kita akan bahas yang Adam Smith dulu. Nah, dulu Adam Smith ini bilang, ini dia terjadinya di revolusi industri ya. Nah, Adam Smith itu dia teorinya lebih fokus kepada penawaran. Jadi bisa dibilang ini dia pakai pendekatan penawaran. Jadi dia itu orientasinya atau dalam hubungan ekonomi itu hanya memfokuskan kepada penawaran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau menurut Adam Smith, nanti itu akan tercapai yang namanya keseimbangan pasar. Gitu ya. Terus dia menggunakan sistem ekonomi liberal. Atau kalau liberal ini fokusnya ada di tangan pengusaha atau yang penawaran tadi ya. Gitu. Nah, jadi menurut Adam Smith, kalau misalnya di dalam era revolusi industri itu kan banyak banget ya mesin-mesin baru ya kan. Revolusi industri itu di saat penggunaan tenaga kerja manusia itu sudah digantikan dengan mesin-mesin yang baru dengan ditemukannya mesin uap waktu di Inggris. Nah, saat itu menurut Adam Smith, kita fokus aja ke penawaran. Kita tawarin banyak hal. Kita fokus kepada pengusaha. Yang punya pegangan penting di dalam ekonomi itu adalah pengusahanya. Karena kalau menurut, ini aku typo, keseimbangan. Ya, aduh, ini kenapa kamera aku tutup terus. Nah, kalau menurut Adam Smith, gitu ya, kita tinggal fokus aja sama penawarannya. Karena apa? Karena yang punya mesin, yang punya pabrik itu adalah pengusaha. Jadi nanti si konsumen, si pembeli itu akan menyesuaikan dengan apa yang ditawarkan. Kenapa? Karena pada akhirnya itu akan tercapai keseimbangan pasar, gitu ya. Jadi barang yang ditawarkan itu lama-kelamaan bakal diserap, bakal mencapai keseimbangan pasar menurut Adam Smith, gitu. Nah, tapi berjalannya dunia gitu ya, berjalannya era gitu ya, makin modern, muncullah pendapat baru gitu ya. Namanya adalah si Keynes. Mazhabnya Keynes.
Nah, kalau misalnya Keynes, ini dia berpendapat di saat Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia II. Kalau kalian, seingat aku ya, namanya The Great Depression. Terjadi depresi. Karena pada saat Perang Dunia II, itu orang-orang kan fokus untuk berperang, ya kan? Berperang secara militer. Akhirnya, secara ekonomi itu lemah, gitu. Akhirnya terjadi yang namanya depresi, The Great Depression, gitu kan. Nah, di saat Perang Dunia Kedua ini selesai, menurut Keynes, malah nggak cuman fokus ke dalam pengusaha, nggak kayak menurutnya Adam Smith, gitu ya. Malah kalau menurut Keynes, itu kita fokus kepada permintaan. Kita lihat yang dibutuhkan sama konsumen itu sebenarnya apa. Percuma kita menghasilkan ini itu, tapi nggak ada yang belinya, gitu ya. Itu permasalahan waktu Perang Dunia Kedua, nggak ada yang belinya juga, gitu ya. Kenapa? Karena ya orang-orang juga nggak punya uang, orang-orang juga fokus kepada perang, gitu ya. Jadi saat perangnya selesai, seakan-akan mereka nggak punya hidup lanjutan, gitu ya. Makanya fokus kepada permintaan. Jadi dia pakai pendekatan permintaan kalau di Keynes ini. Nah, dia itu menggunakan sistem ekonomi campuran, di mana campuran ini menerapkan atau memasukkan peran dari pemerintah. Jadi pemerintah itu juga harus masuk di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi. Janganlah kayak di mazhabnya Adam Smith. Kalau di eranya Adam Smith, dia menggunakan sistem ekonomi liberal, terserah pengusaha, gitu kan. Nah, tapi menurut Keynes jangan kayak gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti bakal berebutan, gitu kan, antara satu pengusaha dengan pengusaha yang lain. Akhirnya kesejahteraan nggak akan bisa tercapai. Maka harus ada nih peran dari pemerintah untuk bisa menetralisir gitu di dalam perekonomian. Makanya di sini ada peran dari pemerintah. Nah, kalau kita cek di opsi, maka jawabannya adalah bukan mengurangi peran pemerintah. Malah kalau Keynes berpendapat masukin peran pemerintah. Jadi kita coret opsi A sama B. Terus kita bisa coret juga terkait dengan penawaran. Karena kalau di Keynes itu tujuannya adalah dari permintaan. Jadi kita bisa coret opsi A, opsi C. Udah ya. Nah, sekarang tinggal opsi D sama E. Nah, seingat aku ya, bentar, aku juga agak takut kelupa ya. Ini takut ketukar. Karena ini sangat-sangat jarang. Bahkan di edisi Makui pun bisa dibilang ini nggak pernah keluar lagi sih soal ini. Maksudnya metode si deduktif sama induktif ini. Jadi intinya kalau misalnya deduktif ini menggunakan prinsip umum. Jadi dalam menganalisis sesuatu itu menggunakan prinsip umumnya seperti apa. Sedangkan kalau induktif ini menggunakan realitanya, kenyataannya. Ini kalau misalnya di hukum ya, aku kan anak hukum. Ini ada yang namanya Dasolen dan Dase, nanti kalian akan belajar itu. Tapi intinya gini, kalau misalnya opsi E, itu dia bilang hanya mengandalkan prinsip umumnya aja. Nanti pada akhirnya bakal tercapai, akan teratasi kondisi itu. Tapi malah kalau menurut Keynes ya nggak bisa kayak gitu loh, malah harus lihat realitanya kayak gimana, permintaannya itu kebutuhannya apa gitu ya. Makanya bisa dibilang gitu ya, Keynes ini dia malah lebih menerapkan metode induktif daripada metode deduktif gitu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak buat nomor 2? Ada yang masih bingung? Nah, ini sangat nyambung ya sama apa sejarah. Bisa dibilang paket-paket soal SIMOK yang awal, SIMOK itu baru adanya 2009. Banyak sejarahnya gitu. Jadi memang akan lebih enak kalau misalnya kita belajar sejarah juga. BTW jawabannya D ya jadinya. Memasukkan peran pemerintah tadi ya, campuran dengan mensimulir permintaannya. Gitu. Oke, aman ya. Next kita ke nomor 3. Kalau nomor 3 ini sebenarnya kalian bisa kerjain sendiri aja karena kayak ini tinggal searching aja ya apa-apanya. Karena ini juga bisa dibilang soal-soal trivia. Ini juga jarang ya muncul di SIMAK UI. Karena soal-soal yang kayak gini, ini malah poin untuk orang-orang yang tahu gitu ya. Kalau enggak ya pasti bingung. Nah, jadi di sini aku langsung jabarin aja. Ini sebenarnya kalian bisa sambil searching juga. IFC dan WTO ini dia dalam lingkup dunia ya. Terus udah gitu di sini ada ASEM. Aku nggak tahu ya dibacanya apa dalam bahasa Inggris. Tapi si ASEM ini dia ada di Asia Eropa.
Terus, sebentar, ini dari mana ya? Oke. Terus kalau APEC ini dari Asia Pasifik ya. Kalau ILO tuh dari PBB nggak sih? Aku lupa. Kalau nggak salah ILO sama WHO ini PBB ya, berarti dunia. Ya. Terus di sini ada AFTA. Kalau AFTA ini ASEAN. Terus kalau MME Eropa. Kalau NAFTA ini Amerika ya, Amerika Utara. Dan NATO, kalau NATO ini sebenarnya bukan organisasi kerjasama ya, dia lebih ke bantuan ekonomi waktu Perang Dingin. Dari Amerika. Bantuan ekonomi Perang Dingin. Iya, masih ada. Amerika ya ini, USA. Gitu. Nah, karena ditanyanya itu yang regional, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang 4. Yang ASEAN dan Eropa. Jadi dia hanya lingkup regional. Kalau misalnya yang opsi 1 itu udah jelas salah karena dia dunia. Dia enggak regional. Terus di opsi 2, iya salahnya di ASEM karena kalau ASEM itu dia ada Eropanya, berarti nggak regional, ada Asianya, ada Eropanya, ada 2 benua gitu kan. Sedangkan buat APEC betul sebenarnya, APEC itu dia regional, tapi karena ada Asia Eropanya jadinya salah. Buat ILO sama WHO karena dia PBB dunia ya, salah juga. Dan NAFTA dan NATO juga salah ya, karena NATO itu dia nggak cuma regional, dan dia ya tadi balik lagi dia bukan kerjasama, yaitu pemberian bantuan secara ekonomi gitu. Kerjasama regional itu maksudnya di satu wilayah. Jadi tadi kayak AFTA ini kerjasamanya ASEAN, satu regional. Eropa ya di MEE gitu. Masyarakat ekonomi Eropa kayak gitu. Jadi jawabannya yang 4. Tapi tenang aja, jadi sini soal kayak gini, yang trivia kayak gini ini jarang ya muncul. Jadi setidaknya kalian tahu, semakin kalian paham banyak hal ya pasti makin bagus juga gitu ya. Jadi jangan ngerasa sia-sia ya belajarnya. Oke, lanjut ya. Next. Lanjut ke nomor 4. Di sini katanya makin buruk distribusi pendapatan di sebuah negara, maka nilai koefisien Gininya bakal kayak gimana? Apa nih jawabannya? Ada yang B, ada yang D, ada yang A. Nah, ini masuknya materi apa sih? Ini masuknya materi pendapatan nasional, dan ini materi yang bisa dibilang favorit. Mau itu di SIMAK UI, mau itu di UTBK, jadi kalian harus banget tahu ya. Nah, jadi di sini ini masuk ke dalam materi pendapatan nasional, di mana submaterinya itu adalah mengenai distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan, atau untuk mengetahui gimana sih kesejahteraan masyarakatnya suatu negara tersebut, gitu ya. Karena kalian harus tahu, untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat itu nggak boleh lihat dari pendapatan nasional, nggak boleh lihat dari pendapatan per kapita. Kenapa? Karena kalau pendapatan nasional itu hanya menjumlahkan berapa nih, misalnya Indonesia pendapatan nasional berapa ratus triliun gitu misalnya. Kesannya kayak orang kaya gitu ya. Oh, ini Indonesia hebat nih, banyak gitu ya pendapatannya. Tapi yang perlu diingat adalah itu uangnya siapa? Apakah uangnya orang-orang kaya atau uangnya semua orang, ya kan? Nah, kalau pendapatan nasional itu kan tidak dilihat gitu ya, siapa itu uangnya siapa, cuma ditotalin aja. Kesannya besar, padahal yang besar itu adalah uang-uang orang kaya gitu kan. Jadi belum bisa melihat kesejahteraan masyarakat dari pendapatan nasionalnya aja. Sama juga di dalam pendapatan per kapita itu juga kurang tepat untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena kalau di dalam pendapatan per kapita ini dia menghitung rata-rata pendapatan nasionalnya per tahun setiap orangnya. Ya, yang namanya rata-rata ya memukul rata gitu ya. Jadi caranya ya tinggal total pendapatan nasionalnya dibagi dengan berapa banyak orangnya. Sekarang kalau misalnya dibilang rata-ratanya itu adalah 100 juta, apakah iya 100 juta setiap orang? Enggak. Kan rata-rata, ya kan? Bisa aja ada orang yang punya pendapatannya 0 bahkan, dan ada yang mungkin pendapatannya satu harinya itu aja bisa berapa miliar. Nah, beda-beda kan? Makanya pendapatan per kapita juga nggak bisa dijadikan
indikator kesejahteraan. Nah, bisanya itu pakai indikator distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini ada dua alatnya. Bisa pakai indeks gini, bisa pakai kurva Lorenz. Nah, ini kalian jangan hafalin belakangnya doang ya. Jangan gini Lorenz, karena pernah muncul di soal SIMAK UI, dan dia tuh sesimpel itu. Dia cuma nanyain indeks gini, indeks Lorenz, sama kurva gini. Nah, yang mana tuh yang benar gitu ya? Udah jelas-jelas, nggak ada yang namanya kurva gini, indeks Lorenz itu nggak ada. Jadi adanya indeks gini, kurva Lorenz. Kalau indeks gini, ini dia lihat dari angka. Angkanya itu dari 0 sampai dengan 1. Bentar, ini kecil banget ya pennya. Oke. Kalau misalnya indeks ini, dia dari angka 0 sampai dengan 1. Gitu. Yang 0 ini yang paling merata, yang paling sempurna. Jadi kalau suatu negara dia indeks gininya itu 0, berarti dia makin bagus gitu ya kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan kalau mendekati ke 1 ini makin timpang gitu. Nah, kalau misal indeks kurva Lorenz, jadi indeks Lorenz. Kurva Lorenz dia bentuknya kayak gini. Nah, ada garis diagonal, garis yang miring tadi, atau ini sering juga disebut sebagai garis pemerataan sempurna. Gitu. Sedangkan Lorenz-nya ini ya, yang cekungnya ini. Semakin si Lorenz ini mendekati ke garis pemerataan sempurna, ya berarti semakin sempurna. Artinya kalau si Lorenz ini gap-nya makin kecil ke garis diagonal, maka dia indeks gininya mendekati 0. Gitu. Sedangkan kalau Lorenz-nya makin jauh dari garis diagonal, makin besar gap-nya, maka angka indeks gininya ya makin besar, mendekati angka 1. Kayak gitu. Jadi dekat ke garis pemerataan sempurna ya berarti makin sempurna, makin merata. Makin menjauhi gitu ya dari garis pemerataan sempurna berarti dia semakin buruk gitu, perekonomiannya semakin timpang. Kayak gitu. Nah, yang ditanya di soal ini, kan dia bilang makin buruk ya. Makin buruk distribusi pendapatan di suatu negara, maka nilai koefisien gininya gimana? Jawabannya adalah mendekati angka 1. Jawabannya adalah yang B. Kalau yang A, lebih dari 1 ini nggak ada, karena indeks gini itu hanya 0 sampai dengan 1. Makin kecil. Kalau makin kecil berarti semakin baik kan, semakin merata. Salah dong yang C. Sama juga yang E, mendekati angka 0 juga semakin baik, semakin merata. Tidak terpengaruh? Salah. Jelas-jelas koefisien gini ini atau indeks gini ini adalah indikator dari distribusi pendapatan. Gitu. Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, aman ya. Oke. Kita lanjut ya. Gampang kan? Sebenarnya kalau misalnya soal-soal SIMA UI, kalau misalnya kalian lebih jangan langsung menolak gitu ya, kayak cobain dulu gitu ya. Pasti nanti kelamaan jadi suka. Nggak tahu ya, tapi kalau aku sih jadi suka. Kamu boleh diulang nggak tadi yang kurva Lorenz? Intinya kalau kurva Lorenz makin dekat ke diagonal, makin dekat ke garis pemerataan sempurna, berarti dia makin merata. Atau di dalam indeks gininya makin dekat ke 0. Tapi kalau makin jauh, makin luas, nih gap-nya antara Lorenz sama si garis pemerataannya, berarti dia semakin buruk perekonomiannya atau mendekati angka 1 indeks gininya. Gitu. Oke, boleh kalau mau SS. Gitu. Ini fun fact juga, aku malah kayak semangat banget waktu SIMAK UI dibandingkan UTBK. Oke, nanti nih kalau yang non materi ditanyainnya di akhir ya guys, biar nanti kita bahas kalau masih ada waktu. Kayak ini file pembahasannya di-share gak? Sebenarnya ini kan cuma coret-coret ya, mungkin kurang enak juga kalian lihatnya. Jadi kalian bisa lihat aja di pin tweet aku, sebenarnya semua materi, semua pembahasan SIMAK UI itu udah ada di situ. Kalian bisa cari aja di pin tweet aku paket yang 967 gitu. Itu udah ada yang rapihnya. Lanjut ya. Enggak, aku nggak bahas UTUGM karena aku nggak pernah ikutan.
Sekarang ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini sangat gampang dan menurut aku bisa dibilang ini soal bonus gitu loh. Kayak ini sangat-sangat gampang. Pada tahun 1950, pemerintah RI pernah melakukan kebijakan yang dikenal dengan kebijakan Gunting Syarifuddin. Bukan Syarifuddin ya, Syafruddin. Yaitu uang yang nilainya Rp5 ke atas itu dipotong 50%. Hal ini merupakan kebijakan moneter yang dinamakan, ini udah banyak banget yang jawab C, jawabannya betul. Jawabannya adalah Sunring ya. Ini jawabannya udah pasti. Kenapa? Karena ini kan sejarah ya. Jadi ya jawabannya udah pasti itu terjadinya kayak gitu. Nggak ada analisis yang kayak gimana banget. Jadi ini jawabannya adalah yang Sunring yang ini. Sunring ini adalah pemotongan nilai mata uang. Kalau misalnya kita lihat ya sekarang, mungkin kalian pernah bertanya-tanya, kok dulu mata uangnya kecil ya? Kalau sekarang itu sampai ratusan ribu. Bahkan bisa dibilang Indonesia itu salah satu nilai mata uang yang besar gitu ya, mata uangnya dibanding dolar. Dolar aja tuh $1, $2 dan seterusnya. $100 itu udah banyak banget. Sedangkan di Indonesia 100.000 itu gak begitu banyak, ya nggak sih? 100.000 tuh paling ya buat seharian lah gitu kan. Sedangkan di Amerika $100 itu banyak banget, bisa jutaan gitu, jutaan rupiah ya kan. Nah, makanya di sini untuk mengatasi kondisi krisis moneter pada saat itu nilai mata uangnya itu dipotong gitu. Tapi ya lama-kelamaan karena ada inflasi terus ya pada akhirnya jadi gede lagi mata uangnya gitu. Bisa aja ya nanti kalau misalnya suatu hari dipotong gitu mata uangnya, misalnya 100.000 jadi 100 aja gitu. Ini berhubungan sama berhubungan sama inflasi. Dia makin besar angkanya gitu. Tadinya kalau kalian mikir gitu ya, kok dulu bisa ya Rp2.000 itu dulu pas aku SD Rp2.000 itu banyak banget, kayak bisa jajan banyak gitu Rp2.000 tuh. Tapi sekarang Rp2.000 itu bisa apa gitu ya, paling cuma beli ciki doang satu. Nah itu tuh sebenarnya bentuk dari ya inflasi tadi gitu ya. Si nilai mata uang itu jadi makin kurang daya tukarnya. Tadinya 2.000 tuh bisa dapat banyak, sekarang 2.000 tuh jadi cuma sedikit. Jadi kurang kurang punya nilai daya tukarnya gitu. Nah, sekarang aku bakal bahas sisanya nih, ABDE-nya ya. Ini bisa dibilang semuanya ngomongin moneter. Kredit selektif, uang ketat, cadangan kas, diskonto, ini semuanya moneter. Jadi aku mau jabarin ya. Moneter itu ada apa aja? Jadi kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan sama Bank Indonesia, sama Bank Sentral untuk mengatasi kondisi inflasi atau deflasi. Gitu. Kondisi inflasi atau deflasi. Nah, instrumennya itu bisa dibilang lumayan banyak ya. Yang pertama ada yang namanya diskonto, atau diskonto ini dari suku bunga bank. Terus bisa juga dari cadangan kas. Cadangan kas minimum, giro wajib minimum, reserve requirement ratio, dan lain-lain, nama lainnya banyak ya. Cadangan kas minimum. Terus yang ketiga bisa juga dari operasi pasar terbuka, jual beli surat berharga negara. Dan yang terakhir itu bisa juga dari, sebentar, ini jam berapa ya? Aku takut kelebihan. Ya, yang terakhir itu adalah pemberian kredit. Kredit yang selektif atau yang longgar atau yang ketat gitu ya. Selektif itu yang ketat berarti. Gitu. Nah, ini nama-nama kebijakannya. Tapi ya sebenarnya benar sih, ini kebijakan moneter, tapi bukan yang diminta di soal. Yang diminta di soal itu Sunring. Jadi jawabannya adalah yang C. Aman ya sampai sini? Kita lanjut. Oke. Aku nggak kerasa ternyata udah sejam ya. Hampir sejam. Sekarang ke nomor 6. Nomor 6 ini bisa dibilang soal matematika ya. Karena di sini perhatikan kurva penawaran berikut. Fungsi penawaran dari kurva tersebut itu gimana? Gitu ya. Ini sebenarnya gampang. Dan sekalian kalian belajar matematika juga. Jadi kalau misalnya kalian dapat kurva gini, untuk ngegambarinnya itu tinggal dibalikin aja. Ini kan ada P6 ya. Sin 2. Caranya itu tinggal balikin. Jadinya itu
6Q min 2P sama dengan min 12. Udah, gitu doang. Jadi tinggal kalian tukar aja. Min 12 itu adalah 6 dikali 2-nya, min 2-nya. Gitu. Ada nggak jawabannya? Karena dia pakainya P sama dengan bla bla bla, kita pindah ruasin ya. Jadinya 2P biar positif, berarti 6Q ditambah 12. Ya kan? Benar nggak? Ya, benar ya. Karena mau P sama dengan bla bla bla, ini P-nya positif atau negatif? Ada positif atau negatif. Jadinya 3Q tambah 6. Ya, bagi 2. Udah, jawabannya adalah yang C. Jadi nanti kalau kalian di matematika sama juga kayak gini. Cuman bedanya kalau di matematika itu kan nggak P sama Q ya. Ini tinggal kalian ganti aja. Ini jadi B, ini jadi X gitu kan. Tadi minus 12 itu dikaliin angkanya 6 sama min 2-nya. Jadi nanti kalau misalnya kalian dapat nih angkanya yang lain gitu ya. Misalnya ini angkanya misalnya 5, ini negatif 1 gitu ya. Ya udah, berarti Y-nya itu 5, X-nya itu minus 1. Berarti kalau kita mau cari fungsinya gitu ya di matematika, tinggal kita balikin. Berarti jadinya 5X min Y sama dengan min 5. Udah, itu doang. Gitu. Sama ini juga ya, jadi jawabannya adalah yang C, 3Q ditambah 6. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Aman ya? Sebentar, tadi ada yang tanya, Syafruddin dibilang, ya sebentar aku lagi coba scroll dulu ya. Duh, lemot banget nih laptop aku. Indria mau nanya apa tuh? Boleh unmute lagi. Oh, mau nanya itu 3Q-nya. 3Q nih dari diselisihin. Ini kan 2P ya. Biar jadi P itu kan dibagi 2 semuanya. Gitu. Syafruddin Prawira Negara kan Menteri kok, Gunting Syafruddin dibilang kebijakan moneter. Iya, karena pada saat itu dilakukannya sama si Syafruddin, jadinya dinamain sesuai dengan menteri yang melakukannya gitu. Lanjut ya. Sekarang ke nomor 7. Nomor 7 katanya kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi lain dalam rangka menambah penggunaan faktor produksi pada isokan yang sama disebut sebagai apa? Ada yang tahu? Oke, A. Ya, betul ya, jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena udah jelas-jelas dia mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah yang lain. Artinya gimana? Saling menggantikan, ya kan? Itu dia ngomongin substitution, substitusi. Jadi jawabannya adalah yang A. Marginal rate of technical substitution. Maksudnya marginal rate itu adalah perbandingannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin si A, misalnya mau nambahin si A-nya 2, oh berarti B-nya misalnya harus kurangin 1. Kayak gitu. Nah, ini marginal rate of technical substitution, saling menggantikan satu sama lain. Untuk menambah yang A harus mengurangi yang B, menambah yang B harus mengurangi yang A, gitu ya. Nah, jawabannya itu tidak opportunity cost, bukan yang opportunity cost yang opsi C ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat, mungkin kalian bisa kecoh juga opportunity cost. Kenapa? Karena opportunity cost itu kan dia opsi yang tidak kita pilih tadi kan, yang kita korbankan. Kata kuncinya ada mengorbankan. Nah, tapi ini harus diingat ya, kalau di opsi tadi, di soal tadi, dia bilangnya mengorbankan yang lain demi nambahin yang lain. Artinya sebenarnya bisa aja si A-nya, dua-duanya tuh tetap dikonsumsi. A sama B-nya tetap ada. Gitu ya. Cuman, dia mau nambahin yang A dengan cara mengurangi yang B. Jadi nggak harus memilih salah satu. Gitu loh. Jadi di sini nggak sebagai opportunity cost. Beda. Jadi kalau opportunity cost itu memilih salah satu. Dia mengorbankan yang A untuk pilih yang B doang. Yang B doang gitu, cuma satu doang. Sedangkan kalau substitusi, marginal rate of technical substitution, itu marginal rate gitu ya. Jadi dia bisa aja dua-duanya. Contohnya misalnya kalian punya uang 30.000.
30.000 ini kalian pakai ya, 30.000 ini kalian pakai untuk beli makanan dan minuman. Makanan yang kalian beli misalnya 20.000, minumannya kalian beli 10.000. Nah, kalau marginal rate of technical substitution, maksudnya gini, kalau kita mau beli makanan yang harganya 25.000, nggak mungkin dong kita nggak mengurangi minumannya. Jadi kalau ini mau 25.000, ya berarti minumannya harus 5.000. Nah, belum tentu opportunity cost, belum tentu muncul opportunity cost, karena kalau opportunity cost itu harus salah satu. Kita pilih makan doang, nggak ada minumnya. Atau kita minum doang, nggak ada makannya. Nah, kalau di sini kan nggak disebutin ya, dia hanya memilih salah satunya aja. Dia cuma bilang mengorbankan yang sedikit yang lain demi menambah yang lain. Artinya dua-duanya tetap dikonsumsi mungkin. Gitu, nggak belum tentu dia salah satunya doang. Jadi belum tentu jawabannya yang C. Kayak gitu. Terus yang opsi B, law of diminishing return. Ini ada di dalam teori perilaku produsen atau aku singkat TPP ya. Nah, di dalam TPP, ini aku tulis di mana ya? Sini ya. Ini opsi apa tadi? Opsi B ya. Diminishing return itu adalah kondisi di mana hukum pertambahan hasil yang selalu menurun. Gitu. Jadi kata kuncinya kalau yang ini pertambahan hasil yang selalu menurun. Pertambahan hasil. Hasil itu adalah output. Gitu ya, output dari suatu produksi. Makanya tadi dia masuknya dalam teori perilaku produsen. Gambar kurvanya kayak gimana? Gambar kurvanya kayak gini. Kok next? Sebentar. TPP itu teori perilaku produsen. Nih, gambar kurvanya gini. Ini TP. Nah, tapi si TP ini, kita contohnya angka aja ya, biar nggak pusing. Misalnya di produksi pertama, itu hasilnya adalah sebanyak misalnya 20. Ini yang pertama. Ditambahin lagi nih, kalau di the law of diminishing marginal return itu dia nambahin faktor produksi dari variable cost-nya biasanya. Nambahin nih, faktor produksinya. Meningkat TP-nya meningkat gitu ya. Ini TP. Dia naik misalnya jadi 20, jangan 20 deh, 30. Sekarang ke Q3. Naik lagi 35. Terus Q4, 35 lagi. Q5, ini misalnya jadi 20. Nah, kalau kita lihat kayak gini, nih, ini berapa nih selisihnya atau MP-nya, marginal produknya? 10 ya. Ke sini, marginal produknya 5. Ke sini, marginal produknya 0. Ke sini, marginal produknya negatif 15. Nah, ini yang disebut sebagai the law of diminishing marginal return. Jadi bukan TP-nya yang turun, tapi marginal return-nya, marginal produknya, marginal output-nya. Kayak gitu. Jadi dia akan mengalami penurunan. Ini Guardian, maksudnya ini ya, shock ya. Lihat soalnya pakai soal sini. Nah, tapi ini sering juga ya muncul di soal UTBK. Jadi jangan berpikir ini nggak mungkin muncul. Oh, oke. Apa tadi namanya, ada yang nanya, itu berarti selisihnya. Iya, kalau marginal itu tambahan, pertambahan, selisihnya. Gitu. Jadi selisihnya yang turun terus. Gitu ya, sampai akhirnya bakal negatif. Gitu. Itu aja ya, sekilas aja aku bahas terkait dengan law of diminishing return. Terus tadi opportunity cost udah, concern return to scale. Kalau concern return to scale ini ada di TPP juga, teori perilaku produsen juga. Bedanya kalau misalnya concern return to scale, ini kemungkinan yang ada di jangka panjang. Kalau the law of diminishing return tadi di jangka pendek. Nah, kalau misalnya di jangka panjang, di concern return to scale, misalnya gini, dia masukin effortnya, inputnya, dia tambahin 10%. Nah, outputnya itu bertambahnya 10% juga. Nah, ini konstan. Jadi, input sama outputnya itu sama besarnya. Kita tambahin usaha kita 10%, output yang kita terima pun tambahannya 10%.
itu konstan gitu. Terus ada isoklin. Nah, isoklin ini kayak gini. Kan dia ngomongin ini ya, isokuan nih di soalnya. Ini dalam teori perilaku produsen juga. Isokuan itu bentuknya gini. Nah, dia cembung ke arah titik origin. Dan dia bentuknya tuh kayak gitu terus. Dia nggak akan pernah bisa berpotongan. Ini anggap aja gambarnya sama ya. Ini aku nggak bisa gambarnya sama. Tapi ya, anggap aja ini gambarnya sama. Nah, si isoklin itu adalah garis yang menghubungkan titiknya. Ini namanya isoklin. Gitu. Jadi bukan yang diminta di soal. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah ya, Pak. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Aman ya? Oke. Kalau ada yang mau nanya, boleh resan. Come out bedanya law of diminishing return, decreasing return to scale, sama contoh kasusnya. Oke. Kalau misalnya, apa namanya, ini aku sedikit lagi ya bahas terkait ini ya, materi ini. Jadi gini, di dalam teori perilaku, ini aku di sini aja ya, ini karena masih kosong. Di dalam teori perilaku produsen, dia itu ada jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek ini dia cenderung nambahin variable cost-nya aja. Contohnya, misalnya aku berproduksi pisang goreng. Aku beli pisang lebih banyak. Karena aku beranggapan kalau aku beli pisang lebih banyak, maka pisang goreng yang aku hasilkan bisa lebih banyak. Itu jangka pendek. Tapi kalau jualannya itu udah jangka panjang, nggak mungkin dong aku beli pisang terus. Tapi si fixed cost-nya, kompornya, tenaga kerjanya, mesinnya gitu dan lain-lain itu nggak ditambahin. Itu nggak mungkin kalau di jangka panjang. Jadi kalau di jangka pendek dia akan berlaku yang namanya tadi marginal return tadi. Gitu. Nah, tapi kalau di jangka panjang dia itu nambahin 2. Dari variable cost-nya ditambahin, dari fixed cost-nya juga ditambahin. Gitu. Nah, makanya di sini ada 3 kemungkinan. Bisa dia increasing return to scale, bisa dia decreasing, bisa dia constant. Jadi bentuknya kemungkinan gitu ya. Ya semuanya naik, tapi naiknya tuh beda-beda. Kalau increasing berarti inputnya effort yang kita kasih itu bakal lebih kecil daripada output yang kita terima. Jadi benefitnya tuh lebih banyak kalau yang increasing. Jadi kita kasih effort 10%, dampaknya itu 20% misalnya. Kalau decreasing itu kebalikannya. Inputnya kita kasih 10%, dampaknya misalnya cuma 5%. Gitu. Kalau concern yang sama dengan ya. Kayak gitu. Terus tadi ada satu pertanyaan lagi ya terakhir untuk menjawab soal ini. Bedanya apa sama sama isokos? Beda ya. Kalau isokos dia ngomongin biaya produksi, bukan ngomongin kuantitas. Lihat aja ini dari istilahnya. Isokos, isokuan. Ini kalau kalian nggak tahu, iso itu artinya adalah sama. Di dalam fisika kalian belajar isobar, ya kan? Isotherm, itu apa artinya? Bar itu kan tekanan, isobar tekanannya sama. Isotherm, term itu suhu, berarti suhunya sama. Di dalam apa namanya geografi juga kalian belajar. Ada apa namanya yang tingginya sama dan lain-lain itu iso. Iso itu sama artinya. Jadi kalau kalian ketemu iso cost, berarti cost-nya yang sama, biaya produksinya yang sama. Kuantitas. Kuantitas yang diproduksikan, yang berhasil diproduksi yang sama gitu. Nah, kalau misalnya isokuan itu tadi bentuknya yang ini, isokos itu yang miring. Ini isokos. Gitu. Kayak gitu. Aman ya? Tadi yang isoklin itu maksudnya ini ya, yang menghubungkan antara satu isokuan dengan isokuan yang lain. Yang samanya nih, titik-titik yang samanya di sini digabungkan sama si isoklin. Gitu. Oke, lanjut ya, biar nggak terlalu banyak membahas ini. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 di sini, manakah yang termasuk dalam pendapatan asli daerah? Nah, pendapatan ini, pendapatan yang dimaksud ini berkaitan dengan pajak. Ya, sebenarnya nggak harus pajak juga ya, tapi ya, misal kita bahas ini ya, pendapatan. Pendapatan itu kita pahami dulu skemanya ya, biar lebih gampang. Pendapatan ini dia ada 2. Ada yang pusat, ada yang daerah. Daerah ini dibagi 2 lagi.
ada daerah provinsi, ada daerah kota kabupaten. Gitu. Kalau provinsi diaturnya sama gubernur, kalau kota kabupaten itu sama apa namanya? Bupati sama wali kota gitu. Nah, jadi di sini yang ditanya itu adalah yang asli. Maksudnya apa? Emangnya ada yang nggak asli? Ada. Yang nggak asli namanya adalah dana pendapatan perimbangan. Dana perimbangan, gitu ya. Jadi dana perimbangan ini ada banyak, gitu ya. Ada dana perimbangan DAU maksudnya. Dana alokasi umum, ada DAK, dana alokasi khusus, gitu ya. Ada dana otonomi khusus dan lain-lain. Ini ada otonomi, gitu. Jadi kalau perimbangan itu untuk mengimbangi, gitu ya, satu wilayah dengan yang lain biar nggak timpang tuh gimana? Ya dengan diberikan perimbangan, gitu. Jadi setiap wilayah dapat alokasinya, gitu. Jadi opsi B itu bisa dibilang masuk ke dalam dana perimbangan yang di opsi A, gitu. Terus yang di C pinjaman, udah jelas-jelas namanya aja pinjaman, minjem ke orang lain, berarti bukan asli dong. Dia pasti dapat dari orang lain. Jadi jawabannya juga bukan yang C. Dana darurat, sama juga. Dana darurat ini terjadi kalau misalnya ada bencana alam, ada kondisi-kondisi yang tidak diharapkan, dan akhirnya dikasih bantuan dari wilayah-wilayah lain. Gitu ya. Itu juga bukan asli. Gitu, karena itu akan terjadi ya kalau kondisinya darurat. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang penjualan aset tetap daerah. Contohnya, misalnya apa namanya daerah, provinsi, kota, kabupaten itu biasanya kan dia punya tanah, pertanahan, ya kan? Biasanya pertanahan ini dia sewakan untuk perkebunan, untuk pertanian, untuk perumahan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya si aset tetap itu dijual, tanah tersebut dijual, itu bakal menjadi pendapatan asli karena kan aset tersebut punya daerah tersebut gitu kan. Jadi di saat dijual ya pasti jadi pendapatan asli daerah tersebut. Selain itu pendapatan asli ada nggak yang lain lagi? Ada. Contohnya adalah pajak. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak apa namanya penerangan jalan gitu ya, pajak pemotongan hewan ternak gitu ya dan lain-lain itu semua masuk ke dalam pendapatan asli karena dia terima sendiri, bukan minta dari daerah lain. Kata kuncinya di situ aja gitu. Ada yang mau ditanyain sampai nomor 8? Aman ya? Oke. Lanjut lagi. Sekarang ke 9. Ini materi produksi. Nomor 9 katanya suatu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average total cost sebesar 15.000. Kita pecah dulu ya, ada 7 unit berarti di sini ada quantity, ada average total cost berarti average cost-nya ya, atau AC atau ATC sama aja. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost, ini FC, fixed cost. Maka yang ditanya adalah average variable cost. Average variable cost. Nah, kita harus tahu dulu rumus-rumusnya ya. Pertama, kita tahu dulu ini pengeluaran. Rumus-rumus pengeluaran. Pengeluaran itu atau cost ya bahasa Inggrisnya, PC, itu didapatnya dari mana? Ini nggak usah dihafal. Jangan sampai kalian menghafalin ya. Kenapa kalian bakal ketukar-tukar kalau misalnya cuma ngafalin rumus. Ingat aja gini, kalau misalnya kita mau tahu, misalnya kita contohin, kita tuh mau berproduksi pisang goreng. Berapa sih pengeluarannya untuk bikin pisang goreng? Ya tinggal hitung aja, tepungnya harganya berapa, minyaknya harganya berapa, pisangnya harganya berapa, gitu kan. Terus apa namanya listriknya bayarnya berapa dan seterusnya. Jadi yang namanya total cost ini adalah jumlah dari fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu adalah biaya atau cost yang tidak dipengaruhi sama banyaknya kuantitas. Kalau aku mau bikin pisang gorengnya 1 sama 2, nggak mungkin beli kompornya itu 2. Ya kan? Nggak mungkin kalau aku mau bikin pisang gorengnya 1 sama 2, aku nggak mungkin beli penggorengan baru. Nah, berarti penggorengan kompor itu masuk ke dalam fixed cost. Tapi ada juga variable cost. Kalau variable cost yang dipengaruhi dengan kuantitas. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi, pisangnya, itu dia variable cost. Tepungnya, airnya, minyaknya, listriknya, variable cost. Semakin banyak pisang goreng yang mau dihasilkan, ya makin banyak juga dia yang harus dikeluarkan. Itu variable cost. Gitu. Jadi rumusnya adalah fixed cost ditambah variable cost. Lanjut sekarang ke rumus average. Average cost.
Nah, ini penting banget untuk kalian tahu karena yang namanya average itu nggak cuma di materi produksi. Nanti kalian di materi teori perilaku produsen ada average produk, ada di dalam teori perilaku konsumen ada average utility, dan di materi-materi lainnya itu pasti ada average-averagean gitu ya. Nah, average itu artinya adalah rata-rata. Simple banget, tinggal ngitung rata-rata aja. Kalian di materi matematika kalau mau tahu menghitung rata-rata berat badan, tinggal jumlahin aja kan berat badan dibagi dengan berapa banyak orangnya. Sama juga di sini. Kalau kita mau tahu berapa rata-rata kosnya, ya udah totalin aja kosnya dibagi dengan kuantitas. Jadi jangan dijadikan alasan, oh rumusnya banyak, jadi nggak bisa ngapalinnya. Santai, tenang, banyak ya cara untuk menghafal rumusnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau cari AP, ya udah tinggal TP per Q. Ini kalau nyambungin sama materi lain ya. Mau AU, ya udah tinggal AU per Q. Intinya tinggal, kok AU per Q jadinya salah. TU per Q ya. TU per Q. Jadi tinggal totalnya dibagi kuantitas. Mau cari AC, ya udah tinggal PC dibagi Q. Yang ditanya di soal nih, dia mau cari AVC. Berarti rumusnya apa? Ada yang tahu nggak? AVC adalah oke, VC per Q. Betul ya. VC per Q atau TVC per Q sama aja. Gitu. Kalau mau cari AFC, ya gampang, tinggal TFC dibagi Q. Udah. Tinggal total bagi kuantitas, total bagi kuantitas, total bagi kuantitas. Itu kalau mau cari rata-rata. Dalam apapun itu, mau di matematika pun sama, mau cari rata-rata itu tinggal total bagi kuantitas. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya di sini, ini agak muter-muter nih. Apa namanya? Kebutuhan soalnya. Jadi kita kerjain satu-satu ya. Di sini dari yang diketahui dulu di soal. Kita tahu ada yang namanya average cost-nya, di mana average cost-nya itu 15.000. Jadi 15.000 itu adalah TC sama Q. Sama aja ya, TVC sama VC itu sama. Kadang suka disingkat jadi VC doang, atau ada total di depannya sama aja. Ini tadi 15.000 itu TC dibagi Q ya. Nah, sekarang kita tahu kalau misalnya TC itu apa aja isinya. TC itu VC ditambah FC kan? Masukin. Di sini kita tahu kalau ada FC-nya itu 35.000. Berarti bisa dibilang 15.000 itu adalah VC ditambah 35.000 dibagi kuantitasnya 7. Udah gini doang, tinggal kita pindah ruasin. Ini kali ke atas. 7 kali 15 itu 105 ya. VC ditambah 35.000. Pindah ruas. VC itu berarti 70.000. Dapat nih VC-nya 70.000. Yang ditanya di soal apa? Yang ditanya di soal itu adalah rata-ratanya. Ya udah gampang banget, tinggal lanjutin lagi dari sini. Kita udah tahu TVC-nya itu adalah atau VC-nya itu adalah 70.000 dibagi kuantitasnya 7. Berarti AFC-nya ada AVC-nya adalah 10.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Jadi kalau dapat soal yang kayak gini, kerjain satu-satu dari yang dikasih di soalnya. Kalau dia kasih AC, cari dulu AC ini nanti dapat akhirnya kemana. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Oke, masih aman ya? Oke, kita lanjut. Sekarang ke nomor 10. Nah, ini soal akuntansi. Akuntansinya kebetulan dapatnya materi di pelaporan. Berikut ini adalah data keuangan pada tahun 2007. Ada penjualan bersih, beban administrasi dan penjualan, laba sebelum pajak, persediaan awal, dan persediaan akhir. Yang ditanya adalah hitung pembelian besi Pepes Jaya Selalu pada tahun tersebut. Caranya gimana? Ada yang dapat nggak jawabannya? Nih, aku bakal jabarin dulu ya rumusnya. Pertama, kalau kita mau ngomongin pembelian bersih, itu pasti erat kaitannya sama HPP. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih atau aku singkat PB dikurangin persediaan barang dagang akhir. Nah,
Ya, kita pengennya bisa dapat ya dari sini, tapi sayangnya nggak bisa dapat. Kenapa? Karena HPP-nya itu nggak dikasih tahu di soalnya. Berapa HPP-nya? Belum tahu. Nah, makanya kita harus cari tahu gimana caranya untuk mengetahui HPP. Nah, untuk mencari tahu HPP itu kita bisa pakai rumus laba kotor. Memang rumus hafalan ya kalau kayak gini. Jadi harus banyak-banyak latihan soal. Laba kotor itu rumusnya adalah penjualan bersih dikurangin HPP. Gitu. Nah, ya udah sekarang kita cari satu-satu ya. Dari laba kotor. Laba kotor tuh maksudnya laba sebelum pajak ya ini. Jadi di sini tinggal kita masukin 9,6. Ini nggak kelihatan. 9,6 sama dengan penjualan bersihnya dikasih tahu 43,5 dikurangin HPP ya mau kita cari. Berapa tuh selisihnya? HPP itu berarti 43,5 dikurangin 9,6 ya. Ini aku agak nggak bisa ngitung ya, udah kayak lapar kan ya. Bentar. Oh, 33,9. 43,5 dikurangin 9,6. Ya, betul. HPP-nya adalah 33,9. Dapat nih 33,9. Dapat HPP-nya. Sekarang kita tinggal masukin. HPP-nya itu 33,9. Persediaan barang dagang awal dikasih tahu di soal 11,5. Pembelian bersih yang kita cari, persediaan barang dagang akhir 14,25. Pindah ruasin lagi. Berarti pembelian bersih itu adalah 33,9 dikurangin 11,5 ditambah 14,25. Berapa tuh? Dikurangin 11,5 ditambah 14,25. 3665. Jawabannya adalah yang B. Udah dapet gitu. Jadi memang kalau soal akuntansi, kalau aku pribadi ya, soal akuntansi aku lebih prefer materi pelaporan kayak gini. Karena setidaknya kita tinggal hafalin rumus. Sedangkan kalau misal materi lain, contohnya kayak AJP, itu lebih sulit untuk memahami. Pakai pendekatan beban, pendekatan harta, pendekatan pendapatan, pendekatan apalagi tuh, laba rugi. Susah banget ya kan? Apalagi jangka waktu yang kita punya ini kan mepet ya. Kalau aku kemarin, karena aku gap year ya, jadi aku punya banyak waktu untuk memahami AJP. Tapi kalau misalnya aku nggak, waktu aku pertama kali, ya aku nggak paham-paham banget tuh AJP ngapain gitu ya. Aku lebih prefer yang ngafalin rumus aja gitu, karena ya basicnya juga aku anak saintek kan ngafalinnya rumus ya. Gitu. Jadi kalau aku sih lebih suka materi-materi yang kayak gini gitu. Boleh di screenshot aja. Oke, ada yang mau ditanyain? Sebenarnya kalau di SIMAK UI ya, bisa dibilang dia biasanya itu ada satu soal AJP, satu soal yang lain. Satu soal hitungan, satu soal lebih ke teori. Gitu biasanya kalau di SIMAK UI. Jadi udah pasti juga sih, kemungkinan besar itu pasti ada AJP di SIMAK UI, satu soal. Tapi satu soal yang lain biasanya lebih ke teori. Oke, lanjut ya. Sekarang ke nomor selanjutnya. Ini sama lagi. Kebetulan nih, dapatnya akuntansi lagi dan materinya pelaporan lagi. Berikut ini adalah data-data keuangan PT Perangbulan tahun 2007. Ada persediaan, pembelian, retur, potongan penjualan, persediaan, dan lain-lain. Yang ditanya adalah HPP. Nah, balik lagi HPP tadi kita udah tahu rumusnya apa. Jadi untuk dapat jawaban dua soal ini, kita bisa cuma tahu satu rumus doang. Nggak satu sih, dua ya tadi sama laba kotor. Tapi kita harus tahu tadi rumus HPP. Ya, habis baterai lagi pensilnya. Sebentar ya. Oke. HPP itu tadi persediaan barang dagang awal. Ada yang masih bingung nggak sebelumnya? HPP itu apa? Ya pasti tahu ya kalau kepanjangannya harga pokok penjualan. Tapi apa sih yang dimaksud dengan HPP? Ada yang masih bingung nggak? Oke, Zizah paham. Yang lain? Oh, Ferdian, aku tuh maksudnya masih bingung atau gimana? Oke, ya udah aku jelasin dulu ya HPP itu apa biar lebih paham juga. Jadi gini. Jadi kalau misalnya kita mau menjalankan suatu usaha, ingat ya, yang namanya pelaporan itu di akhir tahun dilakukannya. Yang namanya pelaporan. Nggak mungkin kita bikin laporan di awal tahun. Pasti di akhir tahun.
gitu ya. Setelah menjalani operasional 1 tahun, maka akan dilakukan yang namanya pelaporan, ya kan? Laporan keuangan gitu. Nah, laporan keuangan ini dia akan mencatat nih ada persediaan barang misalnya dari tahun 2021 ke 2022 yang tersisa gitu ya. Itu nanti akan ada kaitannya juga sama AJP, tapi kita nggak akan bahas itu. Jadi kita bahas gini. Ini misalnya ini ada gudang, gitu ya. Ini gudang si perusahaan ini. Di dalam gudang ini komponennya ada apa aja? Yang pertama pasti ada yang namanya persediaan barang dagang awal. Persediaan barangnya dan di awal periode itu ada berapa? Gitu ya. Misalnya dia punya 2 juta, misalnya. Dia punya 2 juta nih persediaan barangnya. Nah, selama menjalani usahanya, itu kan nggak mungkin ya, kita bikin usaha nggak beli barang gitu ya, selama berjalannya tahun. Pasti kan walaupun kita punya persediaan di awal tahun, pasti kita juga melakukan pembelian-pembelian kan, selama berjalannya operasional perusahaan ini. Nah, makanya di sini ada pembelian bersih. Misalnya pembelian bersihnya itu 3 juta. Nah, kalian harus tahu pembelian bersih itu ada apa aja. Pembelian bersih itu ada banyak lagi komponennya. Pembelian bersih ini komponennya ada pembelian, biaya angkut pembelian. Pokoknya kalau pembelian bersih semua terkait dengan pembelian ya. Biaya angkut pembelian dikurangin retur pembelian dan dikurangin lagi dengan potongan pembelian. Gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi ya, sebenarnya tuh pembeliannya tuh nggak 3 juta. Pembeliannya bisa aja cuma 2,5 juta. Tapi karena ada biaya angkut, ada dikurangi retur, ada dikurangi potongan, angkanya jadi 3 juta. Gitu. Jadi ini di gudangnya ya, ada persediaan barang dagang awal, ada pembelian bersih. Gitu. Bukannya ditambah potongan pembelian, Kak. Kalau potongan namanya aja potongan. Sebentar, aku salah nggak? Potongan dikurang. Dikurang kok, dikurang. Ya. Karena kan namanya juga potongan ya, jadi dipotong dari pembeliannya. Nah, selama berjalannya, slide lagi. Selama berjalannya perusahaan, akhir tahun lagi nih, retur dikurang ya, betul. Nah, di akhir periode, ini tadi di awal, di akhir. Nah, di akhir ini dia lihat yang sisanya berapa. Persediaan barang dagang akhir. Udah, gitu. Yang dimaksud HPP itu apa? Yang dimaksud HPP adalah kita punya nih tadi 5 juta. Ya kan? 2 juta persediaan barang dagang awal, pembelian bersih 3 juta. Di akhir, sisanya ternyata dikasih tahu kalau misalnya sisanya misalnya 1 juta. Berarti berapa HPP-nya? Ya HPP-nya tuh tinggal selisihnya aja. Berarti tinggal 5 juta dikurangin 1 juta. Atau kalau kita pecah, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangin persediaan barang dagang akhir. Jadi harga pokok penjual itu berapa berhasil dijualnya. Tadi kita punya 5 juta, ternyata di akhir periode itu sisanya 1 juta. Berarti yang berhasil dijual berapa? Yang 4 juta. Gitu. Kebayang nggak harga pokok penjual kayak gimana? Oke, paham ya? Jadi kalau kalian memahami materi ekonomi, jangan cuma ngafalin rumus. Kalau bisa kalian juga pahamin alasannya kenapa kayak gitu. Biar lebih enak juga nanti kalau misalnya dapat soal-soal cerita, kalian lebih nyambung gitu. Nah, sekarang ya udah tinggal dimasukin aja ya perhitungannya. Di sini karena dia nanya HPP, berarti tinggal kita tandain aja ya plus minusnya. Sebentar, ini kita tandain persediaan 1 Januari berarti yang di awal ya, tadi tandanya positif. Cuma dikurangi persediaan barang dagang akhir. Iya, betul. Pembelian ditambah juga ya tadi faktornya. Retur itu adalah faktor pengurang, ya kan? Potongan juga dia faktor pengurang. Retur penjualan, ini jangan sampai dipakai ya, karena yang namanya HPP itu nggak ada, tadi nggak ada ngomongin retur penjualan, potongan penjualan, itu nggak diomongin. Gitu ya, hanya diomongin adalah pembelian bersih. Jadi hanya ngomongin pembelian. Gitu ya. Jadi retur penjualan, potongan penjualan itu jangan dihitung. Persediaan barang dagang akhir ini dikurang juga. Ya udah tinggal hitung. 12,5 ditambah 34 berarti 46,5 ya. 46,5 dikurangin 10, 36
Aduh, aku nggak bisa, harus pakai kalkulator, bentar. 12,5 ditambah 34, dikurangin 6, dikurangin 4,5, dikurangin 9,3. Salah lagi. Berapa sih? 12,5 ditambah 34, dikurangin 6, dikurangin 4,5, dikurang 9,3. Oke, 26,7 ya, jawabannya adalah yang. Iya, tadi yang retur penjualan sama potongan penjualan itu cuma mengecoh aja. Kalau kalian panik, cepat-cepat lihat retur potongan, oh langsung dia kurangin semua. Padahal itu dia ngomongin retur penjualan. Retur penjualan itu nggak masuk. Gitu. Pembahasannya kalian lihat di full-nya aja ya, di pin tweet aku. Ada kok. Biar yang rapi. Soalnya ini kan cuma coret-coret doang. Kalian bisa lihat di record-nya juga kan, kalau mau yang coret-coret. Oke, lanjut ya. Lanjut, sekarang ke, dikit lagi nih. Ke nomor 12. Kita sampai nomor 15 aja ya. Nomor 12, kegiatan perikanan laut merupakan kegiatan produksi di bidang agraris. Jawabannya salah ya, agraris itu pertanian, sedangkan laut itu maritim. Jadi jawabannya atas salah. Yang bawah, aktivitas ekstraktif adalah aktivitas yang dilakukan dalam mengambil sumber daya alam langsung dari alam tanpa adanya proses budidaya. Nah, ini sebenarnya berkaitan sama materi geografi. Di geografi ada 3 ya. Ada ekstraktif, ada non-ekstraktif, dan yang satu lagi itu adalah fasilitatif. Kalau ekstraktif, dia itu ngambil dari alam. Contohnya kayak misalnya kita mancing, itu ekstraktif. Kita menanam tanaman, buah-buahan, itu ekstraktif, ngambil dari alam. Kalau non-ekstraktif itu ngambil dari produksi lain. Contohnya kita mau menjahit pakaian. Menjahit pakaian itu ngambilnya dari produksi lain, kan? Hasil dari kain meteran misalnya. Gitu. Kita ngambil dari nggak langsung dari alamnya, tapi setelah mengalami proses pengolahan dari produksi lain baru kita ambil. Fasilitatif itu jasa. Gitu. Jadi jawabannya yang bawah betul ya, atas salah bawah benar, jadi jawabannya D. Aman ya yang ini? Lanjut. 13. Nah, sama lagi nih ngomongin koefisien Gini lagi. Tadi kita udah bisa jawab ya. Jadi apa ini jawabannya? Apabila koefisien Gini dari suatu kurva Lorenz di suatu negara adalah 0,05, maka dapat kita katakan bahwa di negara tersebut tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Yang bawah, koefisien Gini mendekati 0 berarti pendapatan makin merata. Ini banyak jawabannya yang A ya. Ada juga yang jawab D. Ya, betul. Jawabannya adalah yang D ya. Jangan sampai kecoh. 0,05 itu kan masih ada ketimpangan. Kalau nggak ada ketimpangan itu 0. 0,5 itu masih ada, walaupun kecil sekali. Gitu kan. Jadi jawaban yang atas ini salah. Kalau misalnya tidak terjadi ketimpangan, itu harus 0, benar-benar 0. Jangan dibuletin ya di dalam matematika. Gitu ya. Tetap dihitung. 0,05 berarti masih ada ketimpangan walaupun sedikit sekali. Sedikit sekalipun mungkin banyak gitu ya, ratusan orang gitu yang merasakan. Jadi yang atas salah gitu ya, masih ada ketimpangan. Kalau yang nggak ada banget ketimpangan itu harus 0, benar-benar 0, sempurna. Yang bawah koefisien Gini mendekati 0 berarti pendapatan makin merata. Betul ya, tadi koefisien Gini makin dekat ke 0 berarti pendapatannya makin merata, kesejahteraan makin terasa, sedangkan kalau dekat ke 1 makin timpang, makin buruk kesejahteraannya. Terus kalau dari kurva Lorenz-nya makin dekat ke garis diagonal berarti makin bagus, makin merata, sedangkan semakin jauh dari kurva Lorenz-nya berarti semakin buruk. Gitu. Ada nggak Kak negara? Nggak ada ya. Udah sesuai dengan teorinya Karl Marx, ada kelas ekonomi, nggak akan mungkin. Mau semaju-majunya negara maju, tetap aja ada ketimpangan. Karena nggak akan pernah mungkin. Nggak akan pernah ada yang namanya ekonomi kalau nggak ada kelangkaan tadi kan. Nggak mungkin kalau uang unlimited gitu ya, nggak ada kelas-kelas ekonomi, itu nggak akan pernah mungkin ada ekonomi. Gitu. Jadi nggak akan pernah mungkin nggak ada ketimpangan. Mungkin bisa dibilang ketimpangannya kecil atau negaranya sejahtera gitu ya. Tapi nggak mungkin nggak ada ketimpangan. Karena ketimpangan itu kan gap-nya kan. Nggak mungkin semua orang tuh kayaknya sama semua. Nggak mungkin gitu. Makanya jawabannya adalah D ya. Lanjut. Nomor 14.
14. Konsumsi dapat dipengaruhi oleh tingkat bunga deposito. Sebab jika tingkat bunga deposito naik, maka deposito masyarakat akan cenderung naik dan konsumsi turun. Jawabannya apa nih? Yang atas, konsumsi dapat dipengaruhi oleh tingkat bunga deposito. Deposito itu adalah tabungan ya. Jadi kalau dia ngomongin tingkat bunga deposito, dia ngomongin ya bunga bank gitu ya. Bunga bank itu sangat berpengaruh sama konsumsi. Kenapa? Ya ingat aja tadi di dalam kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu kan tujuannya untuk mengatur atau mengatasi kondisi inflasi deflasi, ya kan? Kalau misalnya tingkat bunga bank itu tidak berpengaruh terhadap konsumsi, ya ngapain dia dimasukin di dalam kebijakan moneter? Nggak akan mengubah apapun dong kalau misalnya bunga itu tidak mempengaruhi tingkat konsumsi. Hubungannya gimana antara bunga sama konsumsi? Dia berbanding terbalik. Semakin tinggi bunga bank, misalnya nih bunga banknya tadinya 3%, jadi 5%. Nah, maka misalnya nih aku contohin Dea gitu ya, di sini ada Dea. Dea akan merasa kalau misalnya bunga banknya itu jadi 5M, menguntungkan nabung di bank. Jadi dia akan lebih tertarik untuk nabung di bank. Sedangkan konsumsinya bakal turun gitu. Ya selamat berbuka ya buat yang di Wita. Aduh niat banget sampai masih hadir di sini. Sedangkan kalau misalnya tingkat bunganya itu makin rendah, maka dia jadi kurang tertarik untuk nabung di bank karena menganggap keuntungan nabung di bank itu kurang terasa. Jadi bakal lebih banyak konsumsinya. Jadi kebalikan ya antara konsumsi sama tingkat bunga. Jadi yang atas betul. Yang bawah tingkat bunga deposito naik, maka deposito masyarakat cenderung betul ya tadi kalau bunga depositonya bunga banknya itu naik, maka tabungan orang itu akan meningkat. Tadi dia itu akan lebih tertarik untuk nabung di bank sehingga konsumsinya bakal turun. Jadi jawabannya apa nih? Nyambung atau enggak? Kita pakai mengapa karena ya. Mengapa konsumsi dapat dipengaruhi oleh tingkat bunga deposito? Karena jika tingkat bunga deposito naik, maka deposito masyarakat akan cenderung naik dan konsumsi turun. Betul, jawabannya adalah A. Hubungan sebab akibat. Mengapa bla bla bla? Ya karena bla bla menjawab ya soal ini. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ya, aman. 14. Terakhir banget. 15. Secara matematis, hasil perhitungan koefisien elastisitas permintaan adalah negatif. Benar nggak? Elastisitas permintaan. Ada yang jawab salah. Kok bisa salah? Ingat ya, elastisitas permintaan itu apa? Elastisitas permintaan itu ngomongin hubungan ya permintaan, hukum permintaan. Di mana hukum permintaan itu price naik, kuantitas turun atau hubungannya negatif. Jadi jawabannya yang atas betul, hubungannya adalah negatif. Yang positif adalah penawaran, elastisitas penawaran. Yang bawah, perubahan variabel harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Harga sama kuantitas gimana? Berbanding terbalik, betul. Makanya dia berhubungan sebab akibat. Mengapa secara matematis hasil perhitungan koefisien elastisitas permintaan itu negatif? Ya karena perubahan variabel harga itu berbanding terbalik dengan variabel jumlah barang yang diminta. Jadi benar-benar berhubungan. Atau jawabannya A. Gitu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain 1 sampai 15 karena kita udah selesai bahas. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau ada yang mau ditanyain boleh resen. Kalau boleh lihat nomor 7 boleh. Nah, kalian udah bisa ngerjain 15 soal SIMAK UI. Deposit itu dia tabungan ya tadi. Jadi semakin tinggi bunga bank, masyarakat itu akan lebih tertarik untuk nabung di bank. Makin pengen nabung di bank, makin nggak mau konsumsi karena banyak uangnya yang disetorin ke bank. Kayak gitu. Kak, kenapa elastisitas permintaan negatif? Karena hubungannya permintaannya hukum permintaan negatif. Bentar ini aku lemot ya sinyal laptopnya. Kak ini PPT dikirim di mana? Sebenarnya kalau PPT kurang ini juga nggak sih guys? Kayak ini kan cuma coret-coretan ya. Kalau elastisitas penawaran dia positif. Iya betul, dia positif. Oke, ini banyak yang nanya. Kurva demand, sebentar. Aduh, lemot nih laptop aku. Kurva demand memiliki kemiringan kurva negatif. Ya, betul. Nomor 6. Ini ya.
Pernah bahas jurnal nggak? Akuntansi ya? Nggak, aku nggak pernah ngisi materi akuntansi kalau di luar. Tapi kalau kalian mau, ini aku sekalian promosi ya, aku buka kelas private buat kalian yang mau. Jadi kalau kalian mau pelajari, bisa ikut private aku. Kayak yang ACTVC dan lain-lain itu masuk bab apa? Masuk bab teori produksi ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tadi hubungannya deposito sama konsumsi. Iya, betul, berbanding terbalik. Bukan sama depositonya sih sebenarnya, lebih ke sama bunga depositonya. Jadi kalau bunga deposito makin tinggi, maka orang-orang lebih tertarik untuk nabung. Makanya nggak mau konsumsi gitu. Oh ya, oke, 12-13 ya. Ini 12. Sebentar. Oke, 13 yang ini. Sama tadi yang Aceh itu ya. Ini. Kak udah mulai buat kelas simak. Aku belum buka lagi ya buat kelas simak, tapi kayaknya bulan ini. Kalau penawaran berarti berbanding lurus. Iya, betul. Kak kalau mau, aduh bentar, scroll. Nah itu jangan lupa diisi ya guys, link Google Form-nya, biar aku lebih baik memahami isi hati kalian. Kak kalau mau private, oh ke Twitter aku aja. Ada kok di Twitter aku, area belajar guys. Nomor 8, ini ya. Oke, kalau misalnya gak ada lagi yang mau ditanyain, mungkin itu aja ya buat hari ini. Thank you banget semuanya udah hadir dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dan informasi bermanfaat buat kalian. Dan ya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya kalau misalnya kita bakal ketemu lagi, dan semoga kepake juga. By the way, boleh foto bareng dulu nggak ini admin Amatoris? On cam dulu yuk guys, kita foto bareng dulu. Ada yang mau foto bareng nggak sama aku? Nggak ada ya. Iya, jadi kalau misalnya kalian mau cari materi-materi pembahasan soal ekonomi dan lain-lain, kalian buka aja di Twitter aku, di pin tweetnya itu udah banyak banget. Kalian tinggal scroll semua muanya di situ udah ada. Dan sering-sering ikut kelasnya Amatoris guys. Oke.